Ya. Untuk bahan praktikumnya sudah di-download semua di Eveta? Sudah, Kak. Sudah ya. Oke, mungkin kita mulai saja untuk praktikum pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, kelas TIB ya, TIB Bogor. Kita bertemu lagi untuk praktikum agroklimatologi minggu kedua. Setelah minggu pertama lalu terkait dengan pengenalan cuaca dan iklim. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang atmosfer bumi dan radiasi matahari. Oke. Saya izin share screen dan langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ada nggak jelas, Kak? Jelas ya? Oke, slide saya terlihat? Terlihat. Terlihat, Kak. Oke. Ya, jadi untuk praktikum pada pagi hari ini yaitu praktikum kedua agroklimatologi itu terkait atmosfer bumi dan radiasi surya. Nah, setelah ini tadi mengikuti kuliah dengan Pak Sony ya, ini kita lanjutkan untuk praktikumnya yaitu ada pengolahan data. Oke. Jadi pengertian atmosfer itu adalah dari bahasa Yunani ya, dari kata atmos dan sfera atau sphere. Atmos itu artinya uap atau udara, kemudian sphere itu bulatan. Nah, jadi atmosfer itu bisa diartikan sebagai lapisan udara yang tersusun atas campuran berbagai gas uap air, aerosol yang menyelimuti bumi. Jadi dalam satu atmosfer yang kita tempati saat ini atau bumi yang tempati saat ini, kita memiliki yang namanya lapisan atmosfer atau lapisan udara yang mana sangat berpengaruh lah terhadap kehidupan kita di permukaan bumi. Kemudian peranan atmosfer. Jadi ada beberapa peranan atmosfer yang bermanfaat tentunya untuk makhluk hidup di permukaan bumi, yaitu menjadi sumber gas dan air atau presipitasi. Jadi segala macam proses cuaca dan iklim termasuk pembentukan hujan, yaitu pembentukan awan kemudian hujan, itu sangat dipengaruhi atau atmosfer sangat berperan dalam proses tersebut. Kemudian penahan energi dari pancaran surya yang merusak organ tubuh makhluk hidup. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Sony tadi ya terkait lapisan ozon. Jadi lapisan ozon yang ada di stratosfer itu mampu melindungi bumi dari pancaran sinar UV ya. Sinar UV itu apabila kita terkena langsung itu sangat bisa merusak untuk kita makhluk hidup di permukaan bumi. Kemudian ada penyangga atau buffer energi. Jadi selain sebagai sumber gas dan air, terus penahan energi pancaran surya juga menjadi penyangga energi, yang mana dengan adanya atmosfer ini energi di bumi itu bisa digunakan untuk berbagai aktivitas lah, itu termasuk pembentukan air, terus cuaca iklim itu semuanya adalah energi. Kemudian pengatur kelestarian mekanisme cuaca dan iklim. Nah, dengan adanya atmosfer ini, terutama di lapisan troposfer, itu mekanisme cuaca dan iklim atau proses cuaca dan iklim itu dapat berlangsung dan dapat berkelanjutan semacam itu. Apabila tidak ada atmosfer ya proses cuaca iklim tidak akan terbentuk dan bumi akan mengalami kerusakan. Nah, ini bisa dilihat ada reflection dan absorption dari radiasi matahari, ada 45% yang diserap, kemudian 55% dipantulkan atau direfleksikan. Nah, ini bisa juga dilihat ada berbagai proses di atmosfer. Jadi ada sinar yang datang, ada yang dipantulkan atau direfleksikan. Nah, ini ada struktur lapisan. Jadi atmosfer kita itu memiliki beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, ini dari setiap lapisan ini bisa kita lihat pola suhu terhadap ketinggiannya. Ini kita bisa lihat adanya
Ini teman-teman, ada istilahnya ada perubahan ketinggian, perubahan suhu terhadap ketinggian, yang mana ada namanya lapse rate, atau semakin tinggi tempat itu suhunya semakin rendah, yaitu di lapisan troposfer dan lapisan mesosfer. Sedangkan di lapisan stratosfer dan termosfer itu terjadi peristiwa namanya inversi. Inversi itu ini ya, ketinggian tempat itu menyebabkan suhu itu juga semakin meningkat gitu. Di lapisan stratosfer dan lapisan termosfer semacam itu. Nah, bisa kita lihat juga di setiap lapisan itu ada namanya lapisan pembatas itu. Kalau antara troposfer dan stratosfer itu adalah lapisan tropopause, kemudian stratosfer dan mesosfer itu stratopause, dan mesosfer dan termosfer itu ada mesopause. Jadi ada 3 lapisan perbatasan yang mana itu membatasi antara lapisan-lapisan di atmosfer bumi. Oke. Bisa kita lihat juga ini ada gambarnya. Ini ada gambar peristiwa apa yang dapat terjadi di lapisan ini. Seperti ini, seperti cuaca dan iklim, terus meteor, kemudian pancaran gelombang radio, satelit, dan sebagainya. Bisa dipahami ya untuk membaca gambar ini. Kemudian ini, ada suhu permukaan matahari itu sekitar atau mencapai 6.000 Kelvin, yang mana dikonversikan menjadi 73,5 megawatt per meter persegi. Kemudian jarak matahari dan bumi itu rata-rata sekitar 150 juta kilometer, yang mana energinya 1.360 watt per meter persegi itu di puncak atmosfer bumi. Sedangkan tertahan di atmosfer itu hanya sekitar 50%. Tahu sudah sangat besar yang berdampak di bumi. Nah, ini ada hukum-hukum yang ini ya. Ini mungkin belum dijelaskan ya Pak Sony, nanti mungkin minggu depan. Nah, ini jadi ada beberapa hukum berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan atmosfer atau radiasi. Pancaran radiasi dari matahari. Ada hukum Stephen Boltzmann. Ini energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor per satuan waktu sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan. Yang mana suhu meningkat, energi juga meningkat. Ini bisa dilihat juga teman-teman, rumusnya sudah lengkap di sini. Kemudian untuk lebih detail ya, mengenai penjelasan rumus nanti akan dijelaskan di kuliah oleh Bapak Sony, oleh dosen. Nanti dijelaskan terkait rumus fisika ini. Oke, kemudian ada hukum pergeseran Wien atau hukum Wien. Itu adalah panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan suhu ya. Jadi panjang gelombang semakin berkurang dengan meningkatnya suhu. Suhu permukaan bumi itu lebih besar dari gelombang panjang, sedangkan suhu permukaan bumi itu ini menyebabkan adanya gelombang pendek. Ini ada rumusnya teman-teman. Nanti tinggal teman-teman pahami. Untuk lebih detail terkait penjelasan rumusnya nanti di kuliah ya bersama dosen Pak Sony. Oke. Kemudian contoh soal, ini ada contoh soal juga. Misal suhu permukaan bumi berkisar 288 derajat Kelvin, sedangkan matahari memiliki suhu permukaan sebesar 5.778 derajat Kelvin. Hitung intensitas radiasi yang dipancarkan oleh bumi dan matahari. Ini rumusnya, tadi hukum Stephen Boltzmann. Kemudian ini bumi. Ini bisa dilihat, tinggal memasukkan saja ini konstantanya ini. Konstanta ini sama ini. Nah, ini kemudian ya, nanti teman-teman juga bisa menghitung untuk matahari, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oke, kemudian ini contoh yang hukum pergeseran Wien. Ada berapa panjang gelombang maksimum radiasi yang dipancarkan oleh matahari dan bumi? Nah, ini bisa dilihat, tinggal dimasukkan rumusnya ini. Oke, tinggal masukkan panjang gelombangnya berapa, terus dimasukkan. Gitu. Oke, kemudian ini ya. Ada Gann-Blaney. Gann-Blaney itu alat untuk mengukur intensitas radiasi, yaitu berdasarkan prinsip pengukuran yang digunakan, maka jumlah zat cair yang mengalami kondensasi atau kondensasi itu perubahan dari ini ya, uap air menjadi padat, menjadi bintik air, itu kondensasi atau pembentukan awan, itu akan selama 1 hari akan berbanding lurus dengan jumlah total intensitas matahari yang diterima stasiun klimatologi sebagai representasi penerimaan pada permukaan bumi di wilayah tersebut, yaitu misal di stasiun klimatologi yang IPB yang di Baranang Siang itu ada juga alat Gann-Blaney itu untuk mengukur intensitas radiasi matahari pada suatu hari, setiap harinya maksudnya. Nah, ada rumusnya juga, ada Y sama dengan
A kali X plus B, yang mana Y itu intensitas radiasi total harian atau megajoule per meter persegi per hari. Kemudian X-nya itu jumlah zat air hasil kondensasi di dalam sentimeter kubik atau cc atau mililiter. Kemudian A dan B ini konstanta kalibrasi. Nanti ada di rumusnya. Kemudian ini ya, alat untuk mengukur intensitas radiasi matahari ini ada gambaran ini. Prinsip dasarnya menghitung jumlah zat cair yang dikondensasikan kembali menjadi bentuk cair setelah mengalami proses penguapan selama permukaan alat menerima intensitas radiasi matahari pada pagi sampai sore hari. Dimana zat cair ini yang digunakan bisa dalam bentuk air, itu daya ukurnya maksimal 1.800 kalori cm persegi per menit. Kemudian ada alkohol, itu biasanya daya ukurnya bisa 900 kalori cm persegi per menit. Nih. Nah, untuk materi hari ini mungkin ada yang dipertanyakan ya. Silakan sebelum kita mulai ke pembahasan laporannya. Gimana teman-teman? Kalau tidak ada, kita langsung lanjutkan ini. Lanjut, Kak. Lanjut aja, saya pahami nanti. Ini ya terkait tadi rumus-rumusnya kenapa bisa seperti itu, kemudian itu apa saja, nanti itu lebih detailnya dijelaskan ini ya Bapak Sony di kuliah selanjutnya. Oke, kita untuk praktikum ini cukup kita mengetahui bagaimana nanti mengolah data dari radiasi. Itu teman-teman. Oke. Saya share screen lagi untuk apakah kelihatan teman-teman? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kak. Oke. Jadi untuk modulnya itu nanti judulnya atmosfer bumi dan interaksinya dengan kehidupan di bumi. Jadi ada dua teman-teman. Dan ini ada pengukuran dan analisis data radiasi matahari. Jadi nanti dari satu laporan. Jadi satu laporan nanti jadi satu file. Itu yang pertama itu tentang atmosfer bumi dan interaksinya dengan kehidupan di bumi. Kemudian yang kedua ada pengukuran dan analisis data radiasi matahari. Nanti jadikan satu file saja. Oke, kita jelaskan dulu terkait laporan untuk atmosfer bumi. Nah, nanti dibaca dulu materinya, teman-teman. Kemudian untuk ini ya, nanti ada lembar kerja praktikum seperti biasa. Kemudian materi kuliah tentang atmosfer bumi, data konsentrasi karbon dioksida yang secara online pada http://co2.org. Kemudian perangkat teman-teman. Nah, ini untuk tugas praktikum pertama ini harus diperhatikan. Jadi memahami komposisi dan peranan atmosfer. Nah, nanti ini bukan kelompok ya teman-teman. Jadi ini individu. Tuliskan kesimpulan terkait komposisi dan peranan atmosfer bumi dalam 7 poin kalimat sebagai berikut. Jadi ini diminta untuk membuat 7 poin kalimat ya. Yang mana ini tentang pemahaman teman-teman terkait komposisi dan peranan atmosfer itu. Nah, nanti teman-teman setelah membaca materinya, setelah membaca materi komposisi dan peranan atmosfer, nanti buat menjadi istilahnya meringkas lah, menjadi 7 kalimat. Menjadi 7 kalimat ya. Ini tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, jadi harus 7 kalimat yang sudah merepresentasikan terkait pemahaman komposisi dan peranan atmosfer. Oke, bisa dipahami teman-teman? Untuk yang pertama ini, pertanyaan yang pertama ini. Bisa, Kak. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, ini ya langsung saja ya. Bisa cari referensi lain nggak, Pak? Boleh. Atau dari materi yang di atas. Materi yang di atas, kalau misal sekiranya masih kurang bisa mencari literasi yang lain, tapi ya tidak keluar dari bahasan ini, dari bahasan komposisi dan peranan atmosfer. Jadi boleh saja. Baik, terima kasih Pak.
Oke, sama-sama. Oke, yang kedua, memahami struktur lapisan atmosfer, yang mana berdasarkan materi yang sudah dipelajari, lihat gambar 1 berikut dan isi nomor 1-4 dengan nama lapisan atmosfer, nomor 5-7 dengan nama puncak lapisan atmosfer, kemudian nomor 8-10 sifat perubahan suhu terhadap ketinggian. Nah, ini nanti teman-teman di sini gambarnya tolong dilengkapi, ada nomor-nomornya 1, 2, 3, 4. Ini tentang lapisan apa, nanti bisa diedit, ditulis di sini. Bisa dilengkapi gambarnya, diberi keterangan ini nama lapisan apa, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang 5, 6, 7 ini ya, lapisan pembatasnya atau puncak lapisannya itu namanya apa yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian 8, 9, 10 itu ini ya, sifatnya. Itu sifat perubahan suhu ketinggian terhadap ini suhunya, suhu terhadap ketinggiannya. Jadi itu lapse rate atau inversi ya. Nanti teman-teman bisa tulis di sini. Nah, setelah itu ini kerjakan untuk tulis kesimpulannya dari gambar ini, dari gambar 1 ini teman-teman diminta untuk membuat kesimpulan dalam sebuah paragraf. Nah, nanti setelah melengkapi gambar yang C ini, gambar keterangan, kemudian berikan kesimpulannya, apa yang bisa disimpulkan teman-teman dari gambar ini dalam membuat satu paragraf ya, jangan lebih dari satu paragraf gitu. Oke. Bisa dipahami untuk soal yang nomor 2 ini? Apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Kak. Cukup ya. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, untuk yang ketiga ini, memahami peranan atmosfer bagi kehidupan. Nah, ini ada yang pertama, buka situs data tren konsentrasi karbon dioksida secara online. Nah, ini. Kemudian nanti teman-teman buka situs www.co2.org, kemudian lihat dan tuliskan data konsentrasi CO2 di atmosfer pada bulan Agustus 2018, yaitu sebesar berapa, nanti ditulis. Kemudian pada bulan Agustus 2017 itu konsentrasi CO2-nya berapa di atmosfer. Kemudian artinya dalam setahun terjadi peningkatan sebesar berapa, nanti secara selisihnya itu terjadi peningkatan berapa ppm gitu. Sama ya. Nah, kemudian lihat pada data pengukuran CO2 bulanan, nanti di sini. Kemudian gambarkan tren data CO2 bulanan pada gambar berikut. Nah, kemudian berdasarkan data dan gambar yang ada, gambarkan tren data CO2 bulanan sampai tahun 2050. Jadi setelah teman-teman nanti mengolah sampai tahun 2017 atau 2018, nanti teman-teman bisa membuat trennya sampai dengan 2050. Nanti estimasikan konsentrasi CO2 pada tahun 2050 adalah sebesar berapa. Kemudian tulis ini ya, tulis yang F ini, tuliskan kesimpulannya dari tren konsentrasi CO2 tersebut. Kemudian yang keempat itu memahami peran atmosfer bagi pertanian. Jadi yang pertama, bagaimana peran karbon dioksida bagi tanaman, dan yang kedua itu ada bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi karbon dioksida di bumi bagi pertanian. Nah, ini teman-teman tinggal nanti kalau menjawab seperti ini, misal nanti ditambahkan dengan literasi ataupun studi ini ya, studi pustaka. Jadi mencari literatur itu lebih bagus teman-teman. Jadi jawabannya lebih kuat, nanti ditulis juga di daftar pustaka. Gitu teman-teman. Jadi untuk menguatkan pendapat, mungkin teman-teman punya pendapat dan nanti bisa dikuatkan dengan adanya literatur dari para ahli, ataupun misal dari para ahli dulu, kemudian teman-teman jelaskan menurut pandangan teman-teman pribadi gitu, boleh. Nanti ditulis di daftar pustakanya. Oke, selanjutnya ini ya. Selanjutnya ini kita akan membuat grafiknya. Kita akan membuat grafiknya.
Apakah share screen-nya kelihatan teman-teman? Kelihatan, Kak. Nah, ini teman-teman tadi ya cari di www.co2.org. Nah, kemudian tulis teman-teman www.co2.org ya. Nah, ini nanti teman-teman. Nah, sampai muncul sebentar ya, ini koneksinya kurang bagus. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kok hilang? Nah, ini akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu, ini merupakan website di www.co2.org. Ini merupakan salah satu website untuk kita mengetahui ini ya, kondisi CO2 di bumi. Nah, ini ada data harian, ada daily CO2 dan pada bulanan. Nah, kita nanti teman-teman itu untuk itu kita mencari yang CO2 0, kemudian kita lihat monthly ya, yang bulanan. Kita klik yang monthly atau bulanan. Nah, ini bisa terlihat. Nah, ini ada di Mauna Loa CO2. Jadi Mauna Loa itu yang ada di Kepulauan Hawaii, yang ada Kepulauan Hawaii Amerika Serikat itu menjadi ini ya, menjadi inilah ya, tolak ukur kondisi CO2 di bumi. Nah, di sini juga tercatat data-datanya untuk CO2. Nah, nanti yang teman-teman gunakan itu adalah data yang ini teman-teman. Jadi data dari 2018 sampai dengan 2018 sampai dengan ini. 2018 sampai dengan 58. Nah, ini teman-teman tinggal copy. Bisa langsung di copy ini. Nah. Di copy semua. Mungkin bisa dari bawah deh, biar ini. Di copy semua teman-teman. Nah, di copy semua, kemudian di Ctrl C atau copy, kemudian kita masukkan ke Excel-nya. Nah, setelah ini, nanti teman-teman harap diperhatikan untuk titik komanya ya. Misal nanti bermasalah itu bisa diubah titik atau komanya itu sesuai komputer teman-teman masing-masing. Nah, kemudian ini ya, karena ini sama kayak tadi. Jadi karena ini masih dalam bentuk dari 2018 sampai dengan 58, ini kita ubah untuk dari tahun yang lampau sampai dengan tahun yang terbaru ya. Jadi tahun 1958 sampai dengan 2018. Nah, kita bisa ini kita blok dulu, kemudian sortnya itu dari smallest to largest. Nah, nanti teman-teman akan jadi seperti ini. Jadi dari tahun 58 sampai dengan tahun 2018. Nah, ini kemudian kita buat rata-ratanya, rata-rata tahunan untuk CO2-nya itu dengan cara langsung saja average aja copy dari Januari ya, dari Januari sampai Desember. Nah, tinggal di
Nah, kemudian tinggal tarik ke bawah teman-teman, seperti biasa. Nah, kemudian karena 2018 ini datanya tidak lengkap, ini kita pakai sampai dengan tahun 2017 saja. Nah, setelah sudah, kita buat ini saja, 2 angka di belakang koma. Nah, setelah jadi ini, kemudian kita ini ya, buat grafiknya. Kita buat grafiknya yaitu dengan insert, line, dan select data. Nah, ini teman-teman tulis konsentrasi CO2 ppm ya ini. Nah, ini series value-nya itu yang ini yang rata-rata tahunan dari 58 sampai 2017. Oke. Kemudian jangan lupa teman-teman untuk ininya adalah tahunnya. Untuk yang X-nya dari 58 sampai dengan 2017. Ini teman, jadi sudah jadi grafik tren konsentrasi CO2-nya. Jadi seperti ini teman bisa lihat dari tahun 58 sampai 2017 itu ada peningkatan ya. Secara trennya itu tren mengalami tren yang meningkat atau trennya semakin tinggi kandungan CO2 di bumi. Nah, teman-teman seperti biasa tinggal di ini. Harap lebih diperhatikan untuk ininya teman-teman. Untuk apa? Layout-nya. Itu legend di bawah. Nah, legendnya di bawah. Tinggal dibuat yang bagus. Nah, ini yang dihapus. Nah, bisa terlihat konsentrasi CO2-nya. Axis title-nya. Nah, ini adalah konsentrasi CO2. Kemudian ada tahunnya. Ini teman-teman sudah jadi ya. Untuk grafiknya cukup mudah. Jangan lupa ini Times New Roman. Dari Times New Roman 11 nanti tinggal teman diperbaiki grafiknya, dirapihkan. Kemudian nanti kan tadi kan ada pertanyaan yang ini ya tahun 2050 nanti juga dibuat. Jadi ada 2 grafik teman-teman, ada dua grafik dari yang ini yang dari 58 sampai 17 dengan 58 sampai 50 nanti. Jadi ada 2 grafik sebelumnya dengan teman-teman ini ya membuat trennya sampai 2050 gitu seperti apa gitu. Oke, mungkin itu saja, nanti ini tinggal di copy di laporan untuk yang tentang CO2 atau atmosfer bumi. Sampai saat ini ada yang ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke pengolahan data selanjutnya? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Siapa namanya? Aulia Zakiatus, Kak. Sebelumnya mohon maaf, Kak, izin off cam soalnya jaringannya tidak mendukung, Kak, kalau saya on cam. Ya, tidak apa-apa. Tadi untuk yang kita kan suruh cari yang sampai 2050 ya, Kak? Iya. Nah, itu bagaimana, Kak, maksudnya, Kak? Belum paham, Kak, saya. Tinggal di ini teman-teman apa? Tinggal diteruskan saja ini Excel-nya.
Ya ini teman-teman tinggal yang ini ditarik ke bawah terus nanti akan muncul sampai dari 50. Gitu. Nanti dicoba dulu deh. Nanti udah bisa. Baik. Ya. Nanti kalau misalnya ada kendala hubungi asisten. Jadi nanti bisa tinggal teman-teman ditarik ke bawah, nanti akan ada sampai 2050. Itu trennya nanti akan muncul, trennya itu seperti apa. Kak, berarti yang ditarik ke bawahnya itu yang rata-ratanya saja ya? Dan seterusnya. Ini sih teman-teman. Dan seterusnya gitu teman-teman. Bisa dipahami? Semua datanya sih, nggak hanya rata-ratanya. Nanti nggak muncul kalau gitu. Baik Kak, terima kasih. Tinggal ditarik-tarik aja. Tadi tahunnya tinggal tarik 1718 ini udah bisa. Nah, tarik sampai 2050. Nah, sampai 2050. Nah, ini semua juga ditarik dengan sampai 2050. Jangan muncul teman-teman trennya. Gitu. Bisa dipahami ya? Kak itu harus banget dari 2016 Kak ditariknya. Bebas sih nariknya. Misal narik dari sini juga bisa dari paling atas. Oh. Iya Kak, makasih Ini Kak. sih biar mempercepat pengerjaannya aja. Kalau misal cari satu-satu ya lama. Oh iya Kak. Makasih ya Kak. Ya, tinggal ini sama aja. Saya izin bertanya, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Jadi yang sampai 2050 nanti juga dibuat grafiknya gitu. Pak, saya izin bertanya. Ya. Saya mau tanya kalau misalnya 2050 itu di sumber internetnya apakah ada, Kak? Ini ya, kalau di sumber yang kemarin itu belum ada datanya. Kan ini sifatnya ini ya, tren ya. Oh, jadi hanya Perakiraan. ditarik kayak tadi aja. Ya, perakiraan sederhana sih sebenarnya. Baik, terima kasih. Gimana? Kak, saya ingin bertanya, Kak. Masih bingung, Kak. Yang mana? Langkah selanjutnya pas udah nentuin rata-rata. Oh, membuat grafiknya ini. Iya, Kak. Oh ya, tinggal biasa teman-teman klik atau bisa juga langsung ini di blok rata-ratanya sampai bawah sampai 2017 ya. Kemudian insert line. Nah, nanti juga langsung bisa muncul seperti ini. Ini juga bisa. Nah, tapi nanti ini jangan lupa select datanya ini diedit. Diedit tahunnya. Tahunnya. Sampai 2017 dulu. Nah. Nanti akan muncul grafiknya. Bisa dipahami? Mudah ya? Baik, terima kasih, Kak. Oke. Ini ada dua grafik, yaitu yang sampai 2017 dan nanti yang sampai 2050 teman-teman yang sudah cari ininya, trennya. Gitu. Oke, saya kira sudah cukup ya teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Sudah, Kak. Bisa. Nanti dijawab tadi pertanyaan-pertanyaannya, yaitu ini ya, yang berapa konsentrasi Agustus 2018, nanti kan ada datanya. 17 berapa,
peningkatannya berapa. Kemudian yang 2050 tadi berapa rata-rata tahun 2050 estimasinya gitu. Ini. Gitu teman-teman. Kemudian ini grafiknya yang sampai 2017 ini maksudnya. Sampai 2017, kemudian satu gambar lagi yang sampai 2050. Oke, kemudian ini ada jawab pertanyaan ini nomor 4. Jangan lupa biasanya ini teman-teman, ini lupa yang soal-soal terakhir ini. Habis bikin grafik gak ada keterangan. Jadi setelah membuat grafik ini teman-teman juga membuat kesimpulannya ya, membuat ini diskusi hasil dari ini, hasil dari grafiknya itu teman-teman simpulkan gitu. Di bawah grafiknya itu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Insya Allah Kak. Oke. Nanti kalau ada kendala bisa ini ya, bisa chat asisten. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada pengukuran dan analisis data radiasi matahari. Jangan lupa teman-teman baca ininya, tujuan instrukturnya, kemudian materinya apa, dibaca teman-teman, jangan lupa membaca. Kemudian nih, kemudian ada tugasnya, langsung di tugas laporannya ada yang pertama, mengetahui besaran intensitas radiasi matahari dan bumi. Nah, berdasarkan persamaan Stephen Boltzmann, hitung intensitas radiasi watt per meter persegi yang dipancarkan oleh bumi dan matahari. Bumi memiliki suhu permukaan sekitar 15 derajat Celcius, sedangkan matahari memiliki suhu permukaan 6000 Kelvin. Nah, jelaskan hasilnya. Teman-teman tadi kan sudah ada rumusnya yang hukum Stephen Boltzmann tadi yang di PPT. Nah, nanti teman-teman tinggal dimasukkan ke sini ini ya dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jangan lupa untuk suhunya diubah menjadi Kelvin dulu. Bisa ya teman-teman, nanti coba dihitung-hitung. Nanti akan muncul hasilnya. Sudah bisa ya? Paham ya? Halo teman-teman, bisa dipahami? Bisa Kak. Bisa, Kak. Oke. Tinggal masukin rumus saja biasa. Kemudian setelah dicari itu nanti ini ditulis, ini juga jelaskan hasilnya. Jadi hasil dari perhitungan tadi nanti dijelaskan hasilnya. Kemudian apa maksud dari hasil itu. Sesuai dengan definisi dari hukum Stephen Boltzmann, persamaan Stephen Boltzmann. Kemudian yang kedua, mengetahui besaran panjang gelombang radiasi matahari dan bumi. Ini juga sama, teman-teman mengerjakan berdasarkan persamaan Wien, hitung panjang gelombang maksimum atau UM dari radiasi yang dipancarkan oleh bumi dan matahari. Jelaskan hasilnya sama. Tadi yang di PP tadi yang di awal itu ada rumusnya, tinggal teman-teman kerjakan. Kemudian hasilnya itu dijelaskan ya. Bisa dipahami juga ya teman-teman. Kita lanjut saja ke ini pengolahan datanya. Jadi bahan praktikumnya kan udah ada analisis intensitas radiasi matahari. Nah ini ada di bawahnya adalah data pengukuran Gan-Blany atau intensitas matahari, pengukuran intensitas radiasi matahari pada Stasiun Klimatologi IPB Baranang Siang Bogor pada bulan Agustus 2007. Nah, kalibrasi alat menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,82X plus 0,19, di mana Y adalah radiasi total harian atau megajoule per meter persegi dan X jumlah air terkondensasi. Lengkapi tabel di bawah ini. Nah, teman-teman jangan lupa nanti kerjakan di Excel biar lebih mudah. Ini ada tabelnya. Ini ada yang di kosong itu ada terkondensasi dalam satuan cc dan total radiasi harian. Ini teman-teman rumusnya ini ya. Untuk cc atau terkondensasinya adalah pembacaan dikurangi sisa, teman-teman. Jadi pembacaannya berapa dikurangi sisa, hasilnya ada terkondensasi. Kemudian total radiasi harian tinggal memasukkan rumusnya ini. Y sama dengan, atau total radiasi harian sama dengan 0,82 kali X. X itu adalah terkondensasi ini ditambah 0,19 gitu saja. Bisa dipahami ya? Boleh diulang Kak sebentar Kak, belum paham. Ya, ini Kak, diulang sekali lagi Kak. Oke, untuk memudahkan nanti ini di bahan praktikum itu kan udah ada. Sebenarnya datanya sama, nanti tinggal dikerjakan di Excel. Ini yang terkondensasi itu adalah pembacaan dikurangi sisa. Pembacaan dikurangi sisa, itu hasilnya berapa, itu terkondensasi. Jumlah air yang terkondensasi maksudnya. Kemudian total radiasi harian matahari itu adalah rumusnya adalah Y sama dengan, atau total radiasi harian sama dengan
0,82 dikali terkondensasi ditambah 0,19 itu nanti muncul hasilnya. Gitu. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa nggak bisa? Bisa. Ini juga sama untuk yang bulan Agustus 2018. Kalibrasinya juga sama 0,82x plus 0,19 sama proses pengerjaannya yang B. Nah, kemudian teman-teman ini buatlah grafik intensitas radiasi harian pada bulan Agustus 2007 dan 2008 pada kotak di bawah ini. Nah, nanti tulis kesimpulannya. Nah, teman-teman sekarang buka untuk data radiasinya. Apakah di layar sudah kelihatan teman-teman? Lihat, Kak. Nah, ini kan ada ya rumusnya ini. Nah, ini jadi yang kita kerjakan itu terkondensasi adalah sama dengan pembacaan dikurangi sisa. Nah, tinggal nah, ini hasilnya. Jadi yang terkondensasi ini seperti ini. Tinggal tarik ke bawah. Karena muncul. Nah. Kemudian secara radiasi harian tinggal masukkan rumusnya ini Y. Y sama dengan 0,82. Ini 0, koma sama titiknya sesuai komputer teman-teman. Koma atau titik. 0,82 dikali itu bintang. Kemudian X-nya berapa? Itu terkondensasi. Kemudian ditambah 0,19. Tinggi under. Nah, ternyata total radiasi hariannya sebesar 10,44 megajoule per meter persegi. Nah, ini teman-teman tinggal tarik ke bawah seperti biasa. Nah, ini jumlahnya berapa? Jumlahnya itu summary. Tinggal dihitung jumlahnya. Tinggal dihitung. Kemudian rata-ratanya. Rata-rata average. Average-nya berapa? Jadi teman-teman, nah ini untuk membuat grafiknya, nanti kita cukup pakai yang ini, total radiasi harian. Nah, bisa dengan cara kita memblok dulu ini, yang total radiasi harian. Sampai dengan ini ya, sampai hari tanggal 31, yang jumlah dan rata-rata tidak perlu ikut. Kemudian insert, line. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, akan muncul grafiknya ini. Tinggal di edit. Ini edit. Ini tanggal 1 sampai 31. Oke. Kemudian juga edit juga ini seriesnya. Namanya itu intensitas radiasi. Nah, ini bisa pakai watt per meter persegi. Jangan lupa dihapus. Ini juga dihapus. Taruh bawah. Ini title-nya jangan lupa. Ini adalah tanggal. Ini adalah ini intensitas radiasi. Watt per meter persegi. Times New Roman 11. Ini teman-teman sudah bisa membuat grafiknya nih. Ini untuk yang bulan ini ya, yang Agustus tahun 2000.
untuk bulan Agustus tahun 2007. Nah, ini yang 2008. Teman-teman juga sama prosesnya kayak tadi. Jadi nanti ada 2 grafik, teman-teman. Ada 2 grafik. Atau misal teman-teman mau membuat 1 grafik, ini bisa juga, tapi dibuat 1 sheet saja. Ini tinggal di copy di sheet pertama. Tinggal di copy di sheet pertama. Sama kayak tadi rumusnya. Ini sama dengan pembacaan dikurangi sisa. Dan ini adalah sama dengan ke rumusnya 0,82 dikali 0,82 dikali terkondensasi ditambah 0,19. Tarik bawah, tarik ke bawah. Ini summary atau jumlah total radiasi dalam 1 bulan sampai dengan 31. Kemudian ada rata-ratanya, average dari tanggal 1 sampai 31. Nah, jadi ini teman-teman. Nah, kemudian kalau mau jadi 1 grafik, ini ya kita buat jadi 1 grafik saja, biar lebih ini simple. Nah, ini klik grafik tadi, kemudian select data. Nah, ini kan tadi 1 teman-teman. Nah, ini 2. Untuk membedakan kita ini ya, kita kasih judul yang berbeda. Kita edit dulu yang pertama, itu jadi intensitas radiasi Agustus 2007. Nah, kemudian kita add, tambah datanya itu intensitas radiasi Agustus 2008. Nah, ini value-nya jangan lupa kita gunakan yang tahun 2008. Sampai tanggal 31. Oke. Jangan lupa tadi judulnya intensitas Agustus 2008. Satuannya watt per meter persegi. Nah, ini juga sama dari tanggal 1 sampai 31. Oke. Sudah jadi teman-teman. Jadi nanti dibuat ini saja, nanti grafiknya udah ada. Jadi pada tahun 2007 dan 2008 bisa teman-teman lihat perbedaannya. Kemudian kenapa bisa terjadi perbedaan seperti ini gitu. Jangan lupa dibuat grafiknya yang bagus, yang sesuai format ya. Yaitu ada ininya apa? Times New Roman 11, kemudian jangan lupa ininya axis title-nya yang vertikal maupun yang horizontal itu tanggal, yang vertikal intensitas radiasi. Kemudian apa legend-nya di bawah. Oke, mungkin itu teman-teman untuk pembuatan datanya. Jadi cukup jadi buat 1 grafik saja, digabungkan biar lebih simpel dan lebih mudah untuk menjelaskannya nanti kesimpulannya.
Oke, mungkin itu teman-teman. Ada yang ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Ya. Tadi caranya menggabungkan grafik gimana ya, Kak? Caranya menggabungkan grafik ya. Iya, Kak. Dua grafik ini. Oh, ini kita misal buat dari awal ya. Kita hapus dulu. Nah, kita bisa mulai dengan klik dimanapun. Kita insert. Langsung saja insert. Ini ke atas. Nah, ini kita insert. Kita pilih line. Nah, kita ini teman-teman, kita select data. Kan ada ini kan, ada select data. Nah, kita add. Nah, kita tulis dulu intensitas radiasi pada Agustus 2007. Nah, ini satuannya watt per meter persegi. Nah, series value-nya itu adalah yang ini, yang 2007 ini. Yang sebelah kiri ini. Nah, kita tinggal sampai ke bawah sampai tinggal 31. Nah, sekarang muncul, kemudian klik OK. Nah, kemudian ini teman, karena ini baru satu ya, baru satu grafik, ini kita tambahkan lagi atau add. Nah, kita add series name-nya intensitas radiasi Agustus 2008. Nah, watt per meter persegi. Nah, ini series value-nya itu yang tahun 2008. Jadi tahun yang ini. Nah, yang ini tinggal di copy. Doc, berarti 1. Nah, kemudian oke. Jangan lupa untuk yang horizontalnya itu adalah tanggal. Baik itu ini sama saja dari tanggal 1 hingga tanggal 31. Nah, kemudian udah semua kita klik OK. Nah, nanti sudah akan muncul grafik seperti ini. Kita tinggal edit. Ini ya, apa? Di layout, kita legend-nya itu di bawah. Coba ini dihapus. Ini aja teman-teman. Tinggal nanti kasih judulnya. Ini adalah tanggal. Kemudian yang vertikal itu intensitas. Nanti teman-teman buat yang lebih rapi. Kemudian jangan lupa ini Times New Roman. Crown Splash. Oke. Jadi grafiknya jadi seperti ini. Bisa dipahami? Tadi siapa Aulia? Baik, Kak. Oke. Nanti dicoba dulu. Nanti kalau misalnya ada kendala di tengah jalan, hubungi asisten saja. Atau hubungi temannya juga. Kalau temannya ada yang bisa langsung tanya temannya dulu. Biar sama-sama inilah saling belajar. Oke, mungkin itu teman-teman. Nanti grafik ini, grafik yang intensitas radiasi ini tinggal dimasukkan ke laporan yang ini. Ya, yang grafik ini, grafik radiasi 2007 sama 2008. Nah, nanti tinggal dimasukkan sini, kemudian tulis kesimpulannya. Oke, itu saja teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, Izin iya, Kak, Oke, boleh silakan. minta recordnya Kak, record meeting hari ini Kak. Oh ya, nanti akan saya share. Mungkin nanti ini ya,
biar lebih mudah dilihat. Saya share di YouTube, nanti bisa dilihat. Baik, Kak. Ya. Terima Saya kasih, kalau Kak. ngirim file video langsung besar. Lebih enak saya upload di YouTube, nanti teman-teman bisa lihat. Gitu saja ya. Oke, sebelum kita tutup, adakah yang bertanya terkait laporannya? Kak, mau tanya. Ya. Untuk deadline-nya itu kapan ya, Kak? 2 minggu ya, Kak? Oh, 2 minggu. 1 bulan. Enggak ya, jangan lama-lama teman-teman. Nanti juga jadi malas yang mengerjakannya. Ini kita kasih waktu ini ya. Ini kan hari Selasa ya teman-teman ini. Iya. Iya, Kak. Sampai ini sih sampai hari Jumat ya. Masya Allah. Nego minggu nggak bisa, Kak. Minggu gak sih, Kak? Iya. Gue enak tuh, Kak. Ini ya, Ya, apa? pas Kalau gitu aja. ini. 1 minggu ya, Kak? Gini, Kak. 1 minggu gimana? Kalau Sabtu gimana teman-teman? Soalnya nanti kalau minggu depan udah ini ketumbuk praktikum selanjutnya, jadi tambah Boleh susah tuh, nanti. Kak, Sabtu. Biar nggak ini ya, biar nggak ketumbuk. Sabtu minggu berarti depannya. malam minggunya ya, Kak? Iya. Sabtu malam. Iya. Kumpulannya Malam gimana ya, Seninnya, Kak? Kak? Malam Senin. Sabtu 2359 lah seperti biasa. Oh iya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, Kak, Pengumpulannya siap. gimana, Kak? Makasih, Kak. Oh, pengumpulannya seperti biasa untuk tiap masing-masing individu mengumpulkan di Ivita. Kemudian untuk yang kolektif kelas itu dikumpulkan ke PJ. Baik itu P1 maupun P2 dikumpulkan dalam satu folder, kemudian dikirim oleh PJ-nya ke email. Makasih, Kak. Ya. Oh ya, untuk praktikum minggu lalu P1 sama P2 udah mengumpulkan semua belum? Kedua sudah, Kak. Satu ada beberapa yang ada 2 kalau nggak salah yang belum ngumpulin nggak ke saya. P1 ini siapa nih ya? Apa? Ebra P1 juga ada 1, Kak. Namanya Rehan. P1 PJ-nya siapa? Saya Kak Andi. Andi ya? Iya, Kak. Itu belum mengumpulkan di ini ya, di email ya? Dia belum itu sih, Kak, belum ngirim ke saya. Pas saya PC juga nggak dibalas sama dianya. Oke, nanti untuk ini ya, untuk pengumpulan yang kolektif itu, tolong misal ada teman yang belum, itu kirim ini ya, kirim seadanya ya, kirim yang sudah mengumpulkan saja. Nanti di email, nanti siapa saja yang belum, nanti bisa menghubungi saya, untuk saya catat lah, yang belum mengumpulkan. Oke, Kak. Jadi nanti tolong Andi habis ini langsung ini ya, dikumpulkan saja yang laporan kemarin di email ya. Oh, udah sih, Kak, dikirim ke waktu itu udah. Yang P1 kan? Iya, yang P1 udah dikirim. Di email ya? Iya, di email agroklimatologi itu. @gmail.com. Oke. Nanti baik P1 maupun P2 nanti tolong mengumpulkannya untuk sesuai dengan deadline-nya. Misal nanti Sabtu 2359. Nah, sebelum itu nanti dikumpulkan saja langsung. Nanti misal ada temannya yang belum, nanti ini ya, langsung komunikasikan dengan saya nanti. Jadi biar saya lebih mudah menilainya, nanti bisa dikumpulkan tepat waktu gitu. Nanti kan kalau ada yang belum bisa ketahuan lah yang belum siapa gitu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Kak, maaf, presensinya belum ada ya, Kak? Presensi apa ini? Praktikum atau kuliah ya? Dua-duanya. Oh, biasanya presensinya lewat apa ini? Di IPB Mobile. Oh, belum ada ya. Mungkin nanti ini ya, masih ada gangguan atau gimana? Nanti mungkin bisa menyusul lah presensinya. Oh, oke, Kak. Saya Makasih, Kak. kadang emang gitu sih, presensinya belum ada. Kalau lewat IPB Mobile. Oke. Ini teman-teman untuk praktikum hari ini sudah bisa dipahami dan bisa dikerjakan. Sebelum kita tutup, ini harapannya ini teman-teman kalau bisa mengerjakannya itu tepat waktu ya. Karena apa ya? Itu karena nanti kalau lewat dari deadline pasti ada pengurangan nilai. Kemudian setelah itu juga biar bisa memudahkan PJ juga dalam mengumpulkan gitu teman-teman. Di PJ-nya bisa tenang kalau teman-teman sudah mengumpulkan semua, bisa mengirimkan ke email gitu. Oke. Bisa dipahami teman-teman?
Bisa Kak. Bisa, Kak. Oke, mungkin itu saja untuk praktikum pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada ini kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Untuk Teman-teman. link YouTube ntar di grup Kak. Ya, nanti akan saya share lah. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak.